Ayo Oke. Mas Abi dipersilakan untuk pembukaan sekaligus pembawaan materi terkait psikologis dan emosional ya guys ya soal trading ini. Jadi bakal langsung diajarin dengan co-founder dari Belajar Teknikal. Izin Mas Abi. Oke, selamat malam semuanya. Malam guys. Malam semuanya. Malam ya, orang pelosok sini sinyalnya susah. Malam. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman. Thank you semuanya yang udah join. Thank you juga untuk Ron yang udah ngundang gua untuk bisa ngobrol sama kalian secara private ya, bukan di algoritma TikTok yang dimana banyak pelanggarannya. Dari sini kita bisa lebih terbuka dan pastinya ilmu yang kita paparkan di sini tuh nggak bakal semuanya kita bisa ngobrolin di TikTok Live. Kenapa? Karena banyak hal yang nggak bisa kita obrolin di sana. Tapi karena kalian udah di sini, ya berarti ini untuk kalian. Dan gue tahu kalian pasti anak-anak kayak Ron semua. Dan berarti kalian pengen belajar ya. Kalian pengen belajar. Nah, sebelum sampai situ gue pengen tahu, gue pengen tanya dulu sama kalian. Di sini yang belum pernah margin call tekan satu, yang sering margin call tekan dua. Yang nggak pernah margin call tekan satu, yang sering margin call tekan dua. Ron dua semua Ron. Ya kan margin call itu bagian dari trading Mas Abi. Trading betul betul. Kok banyak sekali duanya nggak bisa habis sih kata gua nih. Komputer gua sampai meledak Ron. Satu masih ada satu setengah oke. Oh, masih ada, masih ada. Walaupun satunya tuh kayaknya Yeping sih. Satu ya pikir. Webcam lu Ron. Nggak pakai baju lu ya? Nggak, gua tadi mau sambil ngocok sih. Ah elah. Pantesan nih orang MC semua anjing. Gua Oke. Apa teman-teman? Ron pakai celana Ron. Coba Ron lihat dulu Ron. Lu pakai celana nggak, Ron? Berdiri coba. pakai coy. Oh Celana pakai. panjang lagi. Oke aman berarti. Aman guys pakai celana deh. Oke teman-teman. Berarti di sini kalian mencari pencerahan ya, yang pakai celana nggak pakai masih ada ya Ron nih. Kayak gini-gini Ron nih meskipun nggak di TikTok ya. Wah berarti emang Udah gila loh. budaya, udah Budaya ya. darah daging. Darah daging anjing, anjing gila banget. Oke teman-teman, berarti sekarang gue bakal masuk ke bukan fundamental tapi dasar dari segala dasar dari trading. Yang dimana kalau kalian tahu dasarnya itu bukan tentang teknikal fundamental tapi psikologis. Karena kalau teknikal sama fundamental itu kan pasti dengan probabilitas. Tapi kita nggak bakal bisa tuh dapetin probability tinggi kalau mental kita tuh nggak nyampe di sana. Nah permasalahannya seperti ini. Gue pengen share screen sebentar ke whiteboard ini. Sabar ya whiteboard klasik. Coba teman-teman yang udah kelihatan whiteboardnya tekan satu. Yang udah kelihatan whiteboardnya tekan satu coba. Tekan satu yang udah kelihatan whiteboardnya. Oke satu, oke siap. Nah jadi gini, kalian tuh kan pasti udah mulai masuk ke industri ini ya, udah pernah trading, udah deposit, udah tahu pakai broker apa, terus habis itu udah tahu cara eksekusi seperti apa. Gue pengen tanya sama kalian, apa hal pertama yang kalian persiapkan sebelum trading? Coba, apa yang kalian siapin sebelum kalian trading? Yang kalian tahu aja. Saldo, modal, dana, modal, mental, duit, mood, uang, HP kentang, goblok Ada aja anjing Ron yang begitu Ron. Paket data. LC anjing itu siapa? Kelewatan ini anjing. Weh please guys, weh anjing. Kalian kayak gitu cukup ke gua aja. Masih nyangkut anjing. Pengetahuan cewek. Alah, elah. Udah, oke, gua anggap lu semua bener. Jadi gini. Hal paling pertama yang harus kalian siapkan bukan HP kentang kalian, bukan laptop busuk kalian juga bukan. Jadi yang paling pertama kalian siapkan itu adalah goal saya dulu. Karena trading tanpa goals itu sama kayak kalian berjalan tanpa map.
Kalian tahu nih, kalian pakai technical, supply and demand, investment, ICT, apalah itu sebut, gue nggak peduli juga itu ilmu apapun. Ilmu yang kalian sayangkan itu apapun itu sebenarnya nggak matter sama sekali. Kalau kalian nggak punya goalsnya. Karena ilmu tanpa arahan tuh kalian nggak tahu mau ngapain. Ilmunya cuma digunain buat apa. Goals paling pertama, entrian kita gimana Baron? Oke, goals paling pertama yang harus kalian tahu itu adalah patokan kalian. Kalian itu harus bisa meningkatkan yang namanya winning rate. Winning rate yang konsisten. Oke. Winning rate-nya harus konsisten. Kalian harus minimal banget ya. Minimal banget. Itu lebih dari 40%. 40% dari winning rate. Kenapa? Karena kalau misalnya 40% dari winning rate, kita pernah patokan 1:2, satu ini adalah SL, dua ini adalah TP. Berarti kalau misalnya kita 40%, 4 kali 2 8 misalnya. Habis itu kalahnya 6 kali. 8 kurang 6 berapa? Kita masih plus 2. Kita masih surplus. Paham ya? Ini hitungan matematikanya. Jadi kalian minimal banget di 40%. Kalau kalian belum sampai 40% itu ada yang salah sama kalian. Paham ya? Ada yang salah sama kalian. Itu penting banget. Pertama winning rate itu harus di 40%. Dan gua rasa Ron sudah mensuplai hal tersebut. Kalau kalian ikutin semuanya dari nol. Sekarang lu setiap hari ngasih berapa outlook sih Ron? Ngasih berapa signal biasanya? Kalau lagi masuk secara teknikal itu bisa sampai lebih dari 10. Tapi Ah, kalau nggak masuk secara teknikal ya paling 10 atau enggak bisa di bawah dari 10 juga. di bawah dari 10 kita ambil average 5 lah ya. 5 paling kecil ya, 5 paling sedikit ya. Ya. Kalau kalian ikutin semuanya dan itu pasti kalian lihat di Baron itu kelihatan mana yang untung, mana yang loss. Kalian harus coba ikutin semuanya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan winning rate ini. Karena jangan sampai kalian pas masuk lagi loss. Bener nggak? Pas nggak masuk, untungnya gila-gilaan. Pernah nggak ngerasain? Tekan satu kalau pernah ngerasain. Banjir ini. Bener banjir pak. Banjir. Nah Ya. itulah. Itu namanya kita lagi nggak sinkron. Kita lagi nggak sinkron. Kenapa? Pas kita lagi nggak masuk, dia untung. Pas lagi masuk, jebol ke bawah. Habis uang kita. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalau kalian pengen ngincar winning rate dan kalian pengen ngikutin apa yang diarahkan oleh Baron dan tim analisnya, berarti kalian harus ikutin setiapnya supaya kalian mendapatkan winning rate ini. Baru tuh ketahuan berarti kan dari analisisnya Baron berapa winning rate-nya. Dan begitu pula kalau kalian pengen buat diri kalian sendiri pun juga nggak masalah. Kalian buka akun yang lain karena kan tuh dalam satu akun bisa punya berapa akun kan. Harus dipisahin. Yang untuk kalian dan yang untuk bareng sama Baron. Baron itu kan kalau gue bisa bilang agak sedikit risk taker ya. Scalpingnya lumayan campur dengan intraday. Misalnya kalian mau sambil belajar, kalian buka satu lagi akun yang akun di email yang sama. Itu bisa. Itu untuk tadi kalian pribadi. Jangan sampai begini. Pas lagi entry-nya Baron untung loss-nya di kalian. Kan jadi buang-buang waktu doang gitu loh. Di buy turun di sell naik. Iya kayak gitu. Habis itu win rate konsisten udah. Habis itu kalian juga perlu yang namanya target dalam segi persentase untuk di WD. Ini kan harus punya. Misalnya gue itu pengen punya target dari modal gue sekarang, gue pengen 20% per bulan misalnya, itu bisa banget. Atau 10% per minggu itu bisa. Biasanya 5 sampai 10% per week atau 20% per bulan. Ini pasti bisa kalian lakukan. Karena apa, kalau misalnya kalian nggak punya target ini, kalian nggak bakal stop trading. Kalau kalian nih, misalnya patokan gue 10% seminggu, gue udah 10%, harusnya adalah udahan. Tapi karena kalian nggak punya target ini, kalian malah lanjut trade. Terus pagi news di tradein terus. Kalian nggak stop. Karena yang mengalahkan kalian itu bukan teknik kalian, bukan market, tapi quantity kalian pencet entry. Kalian harus tahu kapan harus stop, kapan harus tetap entry. Kalau compound modal gimana mas? Bisa aja nggak masalah selama kalian menggunakan teknik itu konsisten. Oke pakai itu doang, SL-nya selalu sama. Paham nggak? Misalnya misalnya modalnya $2, gue pengen compound ke 400, ya udah tetap misalnya stop loss di 4% atau 3% misalnya. Selalu 3%, jangan berubah-ubah. Lot nggak boleh berubah berarti.
Kecanduan lihat chart bang. Nah itu permasalahan Mas Haji berarti. Itu harus distract. Namanya Mas Haji cok. Lagi gue bilang Mas Haji. Itu harus distract. Harus dialihkan pikiran kalian. Pakai apa bebas, ada banyak banget. Bisa nongkrong, bisa main game, bisa apa kek? Ngokang bisa nggak bang? Bisa, sorry, enggak, itu tuh urusan lu Ron. Kalau nafsu berarti nggak pakai WR ya Mas, ya nggak pakai, namanya juga nafsu. Oke. Habis itu kayak gini, win rate segala macam. Oke, targetnya. Dan ini kan juga harus punya goals itu adalah SL atau risk yang terukur. Sekali kalian komit nih, oke, gue sekali SL 3%, lu selalu 3%. Karena kenapa? Kalau kalian 3% terus, pas TP jadi 6%. Kalau SL-nya 5%, pas TP jadi 10%. Selalu 1:2. Selalu seperti itu. Tapi nggak boleh berubah-ubah tengah jalan. Kalau misalnya kalian selalu 3%, berarti selalu 3%. Jangan pernah tiba-tiba dikurangin. Tiba-tiba nih, oke, gue habis kena stop loss terus nih 4 kali berturut-turut, gue turunin jadi 1,5% SL-nya. So, habis itu pas TP cuma 3%, lu nggak bakal berubah nih, nggak bakal balik modal, nggak bakal untung. Karena lo tekan diganti. Makanya di sini masuk nih yang berikutnya. Lot harus konsisten. Kas punya budget lot. Budget lotnya berapa? Oke. Jika slotnya harus sama. Misalnya kalian sekali entry 0,01, ini 0,01 terus. Tapi kalian bisa entry setiap posisi. Paham nggak? Kan tadi kan gue bilang ya kalau win rate 40%. Ya udah gue pengen ngikutin semua signal baron. Ya nggak apa-apa. Lo entry semuanya tapi dengan lot yang sama. Contoh 0,03, 0,03 semuanya. Biasanya kalau habis loss mau balas naikin lot, nah itu nggak boleh. Karena kan kita nggak tahu apakah signal berikutnya yang kalian terima itu bakal untung atau rugi. Begitu pula dengan kalian, belum tentu entryan kalian berikutnya itu bakal untung. Jadi kenapa dinaikin? Itu nggak boleh. Jangan dibalas begitu. $100 maksimal lotnya berapa mas? Ya bisa lah 0,03 masih oke. Kalau kalian scalping 0,02, 0,03 atau 0,01 tapi 3 layer 4 layer tuh oke. Pantas aku modal 5.000 profit 3.000 ujung-ujungnya MC. Betul karena nggak ada yang ngestopin. Mas kalau misalnya modal 13 juta mending per hari profit 10% dari modal atau 1%. Jangan pernah punya patokan profit per hari. Profit harian itu menurut gue kayak tukang parkir. Betul. Targetnya harian masa. Kalian ini trader teman-teman. Kalian harus tahu. Kalian itu trader. Kalian itu making money online. Masa targetnya per hari? Oke, jadi jangan pernah punya patokan target per hari. Minimal per minggu. Kenapa? Karena dalam setiap minggu itu pasti ada 1 hari baik yang bisa cover 4 hari buruk. Pasti ada. Kalau kalian per hari, oke hari ini gue jelek, hari depan gue jelek. Masa hari ketiga gue dipaksa untuk ngebalikin 2 hari jelek? Aneh kan? Modal 40 juta, SL-nya 200.000 per trade, aman gak? Itu aman banget, kekecilan malah sebenarnya. Itu kekecilan. Untungnya nggak kerasa jadinya. Iya, jangan pernah punya patokan profit harian, oke? Mas, gimana caranya ngilangin rasa panik pas floating? Lah kan kalian tahu TPSL di mana? Ditaruh aja MT4 MT5 kalian tuh di paling belakang di handphone kalian supaya kalian nggak refleks untuk buka-bukanya terus. Per hari 10% targetnya, loss minimal per hari. Jangan pernah patokan per hari. Nggak gue jawab kalau patokannya per hari karena itu nggak baik untuk kalian. Suaranya jauh bang, masa sih? Cara Lama. ikhlas, cara ikhlas kalau kena SL gimana bang? Lupain aja kayak gini. Cara ikhlasnya gini, dari SL tersebut apa yang lu pelajarin lu cari. Apakah ini karena oh dia agak turun kurang bawah gitu. Lu harus cari apa yang bisa lu pelajarin dari SL tersebut. Itu cara lu bisa nerima. Karena orang itu nggak terima karena nggak tahu jawabannya. Oke, 15 juta berapa lot race-nya bang? Oke, let's say di sini 15 juta. Nih gue buatin ya, nih gue buatin buat orang yang modalnya $1.000 misalnya. Ini enak banget. Modal $1.000 tuh modal paling efisien buat gua. Baik itu kalian pemula ataupun mau serius. Liatin gua. Di sini modal 1.000. Oke, taruhlah ini namanya siapa nih? Deo. Dia modalnya 1.000. Di sini dia bisa pakai SL-nya itu di angka berapa? 2% sampai 3%. Let's say 2%. Kalau ini SL 2%, berarti sekali SL kan $20, bener nggak? Minus $20. Dan ini nggak boleh pernah ganti sampai kapanpun. Harus segitu terus, sekali stop loss. Tapi kalau pas TP, jadinya berapa? Plus 40 kan?
Lo bayangin sekali SL 320 dolar, 320 dolar. Nih, pas TP hampir 700 ribu. Oke banget kan? Ini oke banget. Kerasa banget ini. Pas TP tuh kerasa banget. Pas stop loss oke lah, manageable. Karena kalau kalian punya perspektif 2% selalu, kalian perlu 50 kali kalah berturut-turut. Mungkin nggak terjadi? Ayo, mungkin nggak terjadi 50 kali kalah berturut-turut? Mungkin nggak 50 kali kalah? Nggak mungkin, dongo banget kalau 50 kali kalah. Lu pernah Ron? 50 kali kalah Ron? Aki monyet anjing kalau 50 kali kalah berturut-turut, aki monyet. Sumpah, kalau 50 kali kalah berturut-turut itu aki monyet. Pas awal kemungkinan MC itu ada kan mas. Nah, kita MC habis 300 dolar, nah equity 50, kadang ingin balas dendam. Nah, kalau ada ingin balas dendam, itu modal sisanya 50 dolar, tarik. Ntar masuk lagi. Angka yang sama. Karena nggak mungkin kalian oke dari 300 dolar jadi 50 dolar. Itu kalian drawdown kurang lebih 80%. Tapi dari 50 dolar balik ke 300 dolar itu kalian 6 kali lipat. 600% karena harus balikin. Gak mungkin terjadi. Ya lebih baik apa? Maafin, tarik uangnya daripada kalian nggak tega. Apa namanya itu pengen balas dendam. Rasa keseret jadi persennya beda gimana? Nggak apa-apa. Karena kalau keseret kan bukan salah kalian. Emang selalu keseret kan enggak toh? Kalau pakai SL mah nggak mungkin keseret, nggak mungkin selalu keseret. Pasti kalau lagi news wajar lah keseret 10 pip, 12 pip itu wajar. Lotnya berapa? Oke, sekarang kita ngomongin di lot. Kalian seorang scalper, let's say Baron. Ron, lo berapa sekali signal SL-nya? Berapa pip? Kalau gua pribadi ya, signal gua itu di untuk scalping 30, 40, 50. Oke, Average di 40. kita bikin di 40 ya. SL 40 ya. Ini kita harus tahu sekali SL 20 dolar. Berarti di sini kita ketemu lotnya berapa? 0, berapa? 0,2. Dong. Salah. 0,1. 0,1 aja 40 dolar. 0,1 40 dolar. Berarti kita cuma 0,05 lah. Ya kan? Oh, dengan risknya yang sudah ditentuin ya. Ya kan? 40 pip jadinya berapa? 20 dolar toh? Ya. Segini. 0,05. Hmm. Ini sekali entry. Tapi lu pada boleh ikut semua signal Baron dari A sampai Z setiap hari. Kalau ngasih berapa signal? 10 signal kan? Bener nggak? Hmm. Tapi ikutin semuanya dari ujung ke ujung. Harus komit di situ. Masalahnya bisa nggak komit di situ? Jangan cuma kalian oke gue lagi kosong nih gue ikutin signal Baron, lagi loss tiba-tiba. Paginya lu untung banyak. Ini buat kalian yang signal follower ya. Kalian tuh signal follower. Ini buat yang signal follower. Mas, tiap trade FM dengan modal 50 sen. Kalau MC isi lagi. 50 sen tuh 50 sen berarti 0,05 dolar anjing. 0,5. Yang bisa ngisi cuma 10.000 perak. Dia transfer antar akun itu. Janganlah, nggak usah trading kalau cuma 50 sen. Kecuali 5.000 sen, boleh lah. Ini hitung layering apa itu total? Ini total ya teman-teman, ini total ya. Kalau kalian pengen layer 5 berarti 0,01 kali 5 total ya. Kalau mau layering tinggal dibelah aja teman-teman, tinggal dibelah aja, oke? Kalau 100 gimana bang? Ya udah sama hitungannya. Tuh kan dari 5.000 profit 23 juta tapi karena overtrade kontrol gimana caranya bang? Ya karena kalian nggak punya target itu intinya. Pengen untung lagi, untung lagi nggak di withdraw habis lah uang kalian. Modal cuma sejuta gimana bang? Kalau kata gue tunggu 600 ribu lagi jadi 100 dolar lebih enak. Oke? Paham ya? Lanjut ya. Ini kan tahu WR konsisten, target withdrawnya, terus SL terukur, lotnya juga konsisten. Terus kalian juga harus menentukan yang namanya punya SOP trading. Ini gue yakin Baron juga pasti udah menentukan ini. Misalnya 3 kali SL berturut-turut sama dengan udahan. Gitu. Oke. Habis itu misalnya eh 3 kali SL berturut-turut udahan. Habis itu kalian misalnya 3 kali TP berturut-turut sama dengan juga udahan.
Yang harus kalian punya teman-teman. Karena kalau nggak ada yang bisa ngestopin kalian. Jadi yang ngestopin kalian cuma dua, SOP dan juga target. Karena kalian mau withdraw. 3 kali SL waktunya triple lot bisa kah? Ini pantas MC mulu nih. 50 balik lagi ke 450 balik lagi karena overtrade betul. Karena nggak ada yang ngestopin kalian. Di record nggak mas? Mau sholat di record kan Ron ya? Ya, Record kok. Iya record kok. Kalau kapten kan banyak bang, gimana tuh? Nah itu kan harus komen. Kalau kalian ikutin signal, kalian harus punya satu akun trading yang emang itu khusus untuk following signalnya semuanya. Karena emang signalnya bagus, gue lihat emang bagus. Tapi jangan sampai kalian pas entry lagi loss, lagi ke bagian lossnya. Karena nggak mungkin si Ron ataupun si kapten 10 kali entry 10-10-nya profit itu nggak mungkin coy. Bisa 6 profit aja udah bagus. Bisa 6 profit aja dari 10 itu udah bagus. Jangan sampai kalian dapat yang lagi lossnya doang. Oke? Modal 1.000 target ke 60.000 baru WD nggak bisa itu hancur itu ntar otaknya. Itu kali berapa? Kali 60 anjing. Menurut lu gimana Ron? Bisa apa nggak? Dari 1.000 ke 60.000 Ron? Oke ya, paham ya. Oke. Gimana kalau SOP tradingnya mindset drawdown harian? Kenapa harus tunggu drawdown dulu? Kenapa nggak pas untung kalian stop? Enakan pas untung stop apa pas rugi stop? Kalau gue sih lebih suka pas untung stop. Pas rugi tuh lebih susah untuk stop coy. Oke, aman ya. Jadi kayak gini, ini harus kalian tuin, kalian bisa langsung screenshot, ini bisa kalian renungin lah buat kalian. Oke, habis itu nonton RS 1/2, tapi saat balik ke TP mah nggak mungkin. Kalau misalnya 1/2, TP-nya itu nggak kelebihan. Misalnya begini, kalian SL-nya 30 pip. Masa iya 60 pip nggak kena? Baru 50 pip balik ke bawah. Mungkin ada yang seperti itu, tapi nggak banyak. Biasanya itu terjadi kalau misalnya kalian entry-nya itu TP3, TP2-nya itu gak realistis. Contoh 200 pip. Itu kemungkinan dia balik ada. Hukum pakai BE bang, halal apa haram, apa makruh? Nggak apa-apa, pakai BE juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau ke TP lebih dari dua, mau TP3, TP4, itu di BE nggak apa-apa. 1/1, oke nggak mas? Nggak oke. 1/2 tetap. Mending capek doang. Itu capek mental coy. Lu 50% aja, lu winning rate 50% nih. Lu tuh 10 kali entry. 5 menang, 5 kalah, lu buang-buang waktu doang. Gimana cara mengatasi entry ketika SL beruntun? Mau entry lagi takut sering ABC. Jangan pernah pakai yang namanya ABC. Itu teknik paling bodoh yang pernah gue tahu. Karena ketika kalian drawdown sekali aja tuh habis, pasti kalian nggak mau close. Harus dapat TP 80 pip dong bang. 80 ya. Kalau misalnya kalian mau ke 100, ke 200, ke 150 ya kalian harus di BP-in. Tapi kan kalau nggak salah lu sering ngasih tau kan Ron, kalau misalnya harus BP kan. ya. Nah itu lu ikutin semuanya. Berarti bukan signalnya doang. Kalau BP, bilang BP. Ini untuk signal follower ya. Kan kalau 200 dolar modalnya kan 2% sulit. Gimana kalau 5%? Betul. Itu bisa bisa lu pakai Billy Adam itu bagus banget. Pakai 5%. Pokoknya equity makin kecil, resikonya makin besar. Lu misalnya begini deh. Ini kita ngomongin bahasa gobloknya aja. 50 dolar nih misalnya. Habis itu lu entry 0,01. SL-nya 40 pips. Ini udah pasti kena di 8,5% sampai 9% ini. Dan ini wajar. Kenapa? Karena equity kan kecil. Equity semakin kecil, resiko makin gede. Paham nggak? Jadi jangan kalian pikir equity makin kecil, kerugian makin kecil. Enggak. Itu kalian salah total di situ. Salah pakai akun sen 5% oke apa enggak? Oke, enggak apa-apa.
Lebih baik buat berapa akun Mas biar kita tenang. Bikin 2 akun, satu buat follow semua signalnya dari Rons, yang satu buat kalian belajar. Akun tuh kalian bisa pakai akun yang sama ya, cuman beda trading account doang. Kalian bisa tambah doang di situ. Cara entry yang nggak ABC gimana? Pasang TP, pasang SL tinggal. Kalau kalian masih tradingnya itu ABC itu kalian bukan trader, kalian cuma nggak mau kalah doang. Pas kalah pasti habis, taruhan sama gua. Itu cuma tinggal nunggu waktu doang beberapa hari, beberapa minggu habis uang kalian. Kalau beda akun modalnya harus sama apa enggak? Kalau bisa samain, samain. Gimana caranya stop layering bang? Hasilnya masih profit. Kalau kalian masih mau layering, ya layering aja. Ya tapi equity-nya harus kuat. Misalnya gini, kalian equity cuma $10 gitu. Mau layering, nggak bisa lah. $50 pakai akun share layering boleh. Boleh. 0,05 2 layer, 0,03 3 layer itu boleh kalau pakai akun sen. Iya boleh, ntar bakal direkam teman-teman. Pasang BP itu jalan berapa pip bang? Kalau gue pribadi jalan 50 pips pasti gue BP karena gue nggak mau kalah udah 50 pips. Karena kan kayak SL lu pindahin ke atas. Masa iya lu udah floating 50 pips nih, abis itu kena stop loss 40 pips, itu lu kena drawdown 90 pips loh. Paham gak maksud gua? Misalnya begini, ini matematika aja nih ya. Kalian udah plus 50 pips, ini running. Ini running. Ini SL kalian minus 40 pips. Ini kalian posisi entry-nya di sini. Bab. Tiba-tiba kalian lagi naik ke atas nih. Terus ini kan kalau dihitung dari sini sampai bawah, ini kan 90 pips. Masa lu mau kena 90 pips drawdown? Ini naiklah ke atas. Jadi BP. Paham ya? Oke, semoga menjawab. Dah, dari Goron. Oke, saatnya pas antrian plus bang. Iyalah, pas kalian lihat dalarannya 50 pips. Oke, kalau gitu. Oke Ron, thank you semuanya. Kayak nggak niat amat, Mas. Cukup lah, ini bagus banget, ini cukup banget ini. Lu lihat kayak gini, ada di konten mana lagi? Pernah gue bikin konten kayak gini? Nggak ada. Pernah Kelas, Ron bikin kayak gini? kelas. Disuruh FM lu, yang ada lu. Abang Abi TikToknya apa? More belajar teknikal.id. Jadi gue bakal masuk lagi di bagian teknikal. Cuman sebenarnya kalau kalian perhatiin, coba gue share screen dulu ya. Wait. Mbak. Oke, kelihatan kan? Kelihatan Ron? Aman Ron? Oke, aman. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di bagian teknikal yang di grup ini, yang di elite itu dari tahap 1 sampai tahap 5, itu gue udah jelasin secara full teknikal gue. Cuman emang agak kurang apa ya, kurang detail karena itu gue percepat karena emang buru-buru pada saat itu karena elit mau dibentuk yang terbarunya, jadi mau nggak mau gue harus selesain sesingkat mungkin, oke. Cuman yang jadi problem adalah masih banyak yang belum paham karena emang ilmu trade tuh lu harus belajar berulang-ulang kali. Makanya kalau kalian sering join live, sebenarnya edukasinya itu lebih lengkap di live dibanding yang di elite. Itu faktanya dan itu emang emang kayak gitu karena di live itu kita punya banyak waktu, sedangkan di recordnya itu gua kayak kemepet gitu loh. Tapi nanti gua bakalan revisi lah. Oke, untuk dari segi apa ya isi materi kita hari ini, saya masih masih tidak terlalu jauh dengan isi materi yang ada di grup. Gua hanya pengen nge-follow up di bagian kalian nge-combine antara fundamental dan teknikal. Dan gue mau disclaimer dulu, untuk persoalan fundamental itu bukan cuman di bagian news ya. Bukan cuman ngentit nih chatnya kenapa cara CRT Ron, anjing. Oh, CRT itu metode anjing, kenapa Metode gue goblok kenapa lu. gue pikirnya terus. Emang otak lu aja Ron. Ntar kalau CRT ntar ya.
kita kita komen dulu nih yang soal fundamental sama teknikal, oke? Nah, jadi kalau di bagian fundamental itu kalian bukan cuma ngebahas di bagian newsnya itu, tapi kalian bisa perhatiin di bagian sini nih. Ada yang namanya risk on and risk off, what? Di bagian ebook ya. Lah, mana dia? Yang hilang, Cok. Top 4. Nah, nih di bagian risk on and risk off, dan ini hampir setiap hari terjadi, Cok. Hampir setiap hari, bahkan bisa gua klaim ya, itu di 80% market bergerak karena ini. Oke, risk on and risk off. Yang dimana kondisi para whale atau yang mempunyai liquid paling gede sehingga bisa menggerakkan market. Ini kita mencoba apa ya, membaca psikologis untuk mereka itu ngambil keputusan apa. Mereka lagi berani ngambil resiko sehingga aset yang bergerak di bagian yang high risk itu apa. Dan ketika mereka nggak berani ngambil resiko, maka aset yang bergerak volatile itu apa gitu loh. Nah, contoh di bagian kemarin tuh, waktu yang permasalahan US dengan Venezuela itu salah satunya, terus impact-impact negara yang lain juga yang lagi chaos, otomatis kan para investor ini atau para whale ini yang mempunyai liquid gede, mereka itu takut mengambil resiko, sehingga mereka mengamankan liquidnya atau uangnya itu ke aset apa? Itu emas. Makanya lu lihat tuh candle semenit bisa sampai 500 pip, 300 pip. Ya karena emang liquid perputaran uang di emas itu lagi tinggi-tingginya. Oke? Karena ya gak bisa dipungkiri ketika para semua investor ini mengambil keputusan yang sama, yaitu risk off, dia nggak berani mengambil aset yang high risk, contohnya apa, Bitcoin, saham. Nah, mereka nggak berani ambil itu, mereka bakal lari ke safe haven, yaitu XAU. Oke. Nah, dengan adanya fundamental yang kayak gitu, kita udah tahu nih, oh mereka lagi sange nih sama yang aset-aset aman gini. Nah, kita bisa manfaatin trennya, yaitu ngebuy, oke? Karena trennya lagi bullish dan liquid kebanyakan masuk ke sini. Cuman yang jadi problem untuk teknikalnya, ini gua nggak pernah bahas juga. Untuk teknikalnya, kita bakal susah mengidentifikasi jika kita menggunakan time frame yang lebih gede, ya kan? Lu bayangin aja Pak, nih 1 jam lu tarik low-nya di mana anjing? Nih, lu mau tunggu tunggu ke bawah sini, Iya, ini lu entry nggak nyampe. besok anjing. Iya, nggak nyampe. Lu entry besok pasti. Maka yang lu perlu ganti adalah gini, kalian kan pasti menggunakan time frame itu kalian bagi gitu loh. Ada yang high time frame, middle time frame, dan lower time frame. High time frame itu biasa kalian pakai untuk menentukan market structure, di middle-nya itu kalian menentukan zona, di lower-nya itu kalian menentukan konfirmasi entry kan. Nah, kalau di high time frame biasa kalian menggunakan 4 jam, 1 jam, tapi kalau dalam kondisi buyer ini lagi menguat, kalian mau nggak mau itu kalian turunin. Oke, kalian ganti gitu loh. Yang awalnya nih, misal high time frame kalian itu 4 jam, kalian turunin jadi 1 jam dan M30 atau enggak M15. Itu mau nggak mau, dengan volatilenya market yang bullish secara terus menerus, kalian bakalan susah menentukan market structure. Percaya sama gue, kalian bisa tarik ke belakang dah. Setiap market lagi ngebuat high atau ATH secara terus menerus, kalian susah menentukan low-nya mana, ya kan? Kalian mau tarik SNR juga kagak bisa. Kalian mau tarik trendline juga kagak bisa. Nah, jadi kalian itu turun lagi time frame. Jadi yang high time frame itu menggunakan M15 atau enggak M30, middle-nya kalian bisa pakai M5, lower-nya itu kalian bisa pakai M1, oke? Itu cara yang kalian bisa ikutin kalau market lagi ATH. Cuman kalau market lagi normal ya balik lagi, oke? Jadi pesan yang paling utama untuk poin di webinar di bagian teknikal sama fundamental ini, gue pengen kalian itu sadar kalau di setiap harinya dan setiap minggunya XAU itu pergerakannya nggak sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Makanya banyak metode yang udah nggak make sense atau kurang efektif kalian pakai yang di market sekarang. Karena secara fundamental itu beda, secara market structure itu beda, latar belakangnya beda, di tahun kemarin terjadi ekonominya beda, suku bunganya beda, liquidnya beda, semuanya beda. Jadi harus ada update dan evaluasi terus menerus, dan itu gua lakuin juga sama kapten setiap harinya. Oke? Jadi kalian sebisa mungkin sebelum menganalisa tahu dulu latar belakang market ini kayak gimana. Market lagi sedang volatile. Lebih sering nge-respect apa? SNR, OB, FVG atau apa? Kalian harus tahu dulu, oke? Ini gua nggak bahas lagi
FVG itu apa, SNR itu apa. Gue udah bilang ini webinarnya udah tingkat lanjut, oke? Bukan kita udah bukan bahas definisi kegunaan dan lain sebagainya, bukan ya. Tapi kita lebih ke arah beradaptasi dalam berbagai kondisi market. Alright? But ini kok chatnya nggak jalan anjing. Kalian masih hidup gak sih? Lagi mantau. Oh, hidup, hidup, hidup. Oh, hidup, hidup. Fokus amat, Mas. Fokus amat. Tar. Yang penting poin utamanya itu ya. Poin utamanya itu. Gua pengen kalian itu tahu bahwa kondisi market di setiap hari dan setiap minggunya itu berbeda. Dan gua harap kalian itu bisa sadar. Kalian bisa sadar. Karena takutnya gini. Kalian cuma paham SMC. Dan ini salah satu alasan gua juga kenapa mau banyak memahami metode, tapi gue pahaminnya secara betul-betul yang mendalam anjing, bukan bukan baru baru belajar seminggu gue udah langsung ganti metode, kagak, kocak. Itu gue lebih perbanyak karena gue sadar market tuh setiap minggunya pasti beda anjing. Kadang minggu ini dia lebih nge-respect OB, SMC lagi masuk, makanya tuh kita nge-live tuh kemarin di hari Jumat no SL sama sekali kan, itu karena SMC lagi masuk. Terus di minggu lalu tuh SNR, lu mainin SBR, RBS, oh itu enak banget. Apalagi pas ngebuat ATH, lu mainin second RBS itu enak banget, sumpah. Jadi itu ya, lu harus lihat dulu bias market itu kayak gimana. Dia lebih sering nge-respect apa, dia lebih ngikutin teknikal apa, baru kalian lebih dominan pakai teknikal itu, oke? Alright, gue bakal rokok dulu anjing. Sebagai contoh, ketika nih market lagi ngebuat ATH secara terus menerus, kalian di sini misal kalian pakai 1 jam, yang gue bilang ya, kalau kalian pakai market structure atau menganalisa seperti teknikal yang dasar kalian pelajarin, kalian pasti menentukan low valid itu di sini. Nih, menentukan low valid di sini ya kan, lu tarik Fibo dari low ke high, ini kan lu pakai analisanya di high time frame kan. Nih, ini lu mau tunggu dia turun ke bawah sini kapan anjing? Ini lu bisa aja dalam seharian tuh kagak entry anjing. Nah, jadi caranya gue itu turun. Jadi yang menjadi high time frame-nya itu M15. Itu M15. Yang penting apa? Lu harus tahu RR. Oke, RR lu udah tamat lah. Lu gak perlu kayak anak SD lagi lah diajarin soal RR anjing. Oke, kalian udah tahu nih. Kalau di M15, low-nya tuh kelihatan gitu loh. Nih, dibanding kalau kalian pakai 1 jam tadi. Nih, sini kan last boss-nya, break of structure-nya yang ngebuat harga tertinggi terbaru. Right. Nih, kalau kita lihat dari bias market yang sebelumnya nih, ini by the way tanggal berapa nih? 28/01/2026 baru ya. Nih, kalian bisa lihat dia nge-respect resisten, oke. Market structure itu susah banget. Kalau SMC ya, SMC ingat SMC dia harus nunggu di premium di OTI dari Fibonacci itu, terus dia cari OB di bagian bawah ya kan. Nih, lu lihat market aja baru nyentuh sedikit banget dari discount zone itu langsung terbang gila-gilaan. Oke, di situ lu harus paham tuh biasnya market. Dia nggak mampu turun sampai di OTI, dia udah terbang jauh. Oke, jadi lu mainin apa? RBS, lu mainin RBS. Oke, atau enggak lu mainin gap. Itu udah powerful banget kalau dalam kondisi lagi sange buat ATH terus, koreksinya jarang. Nah, itu lu manfaatin gap. Oke. Nah, lanjut. Nah, kalau udah kayak gini, kalian kan bisa tahu nih, ini semua IDM kan, yang pengguna SMC. Ini bukan low valid kan semua. Cuman ingat, karena market lagi ngebuat ATH secara terus-menerus, IDM tuh jarang keambil. Karena kenapa? Ingat balik lagi di bagian awal risk on and risk off. Ketika para whale ini gak butuh liquid lagi untuk masuk ke safe haven, mereka tuh nggak butuh liquidity lagi. Oke, ingat definisi dari liquidity dan kegunaan liquidity itu apa? Itu bahan bakar untuk melanjutkan kenaikan atau melanjutkan trennya kan. Cuman karena
kondisi fundamental lagi pada sange nih, makanya gak butuh koreksi dalam, mereka langsung naik, naik, naik gila-gilaan. Nih, jadi sebisa mungkin karena lu udah tahu yang kayak gini, IDM mau nggak mau, IDM tuh jadi second low. IDM tuh jadi second low. Ingat, ini lu bisa pakai dalam kondisi market ngebuat ATH secara terus menerus. Oke? Kalau nggak kalau nggak lagi nggak lagi ngebuat ATH secara terus menerus ya pakai SMC boleh, ya, pakai CT boleh. Tapi kalau lagi kayak gini ngebuat ATH terus 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 lu kok tunggu koreksi nggak bakal anjing. Nggak bakal dikasih, Cok. Oke, kalian harus tahu ya kapan momentumnya dan kapan kalian harus pakai SNR, kapan kalian pakai SMC itu harus jelas gitu loh. Oke? Nih, ini aja kita ambil RBS kagak dikasih anjing. Ini by the way gue nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Kenapa ini? Wait, wait, tunggu masuk zona. Kalau masuk zona kita pakai apa? Kita pakai price action. Kalau lu tunggu MSS di market kayak gini, itu nggak bakal kejemput. Lu nggak bakal dapat gapnya itu bakalan ketinggal. Apalagi dengan lu menentukan zone. Wait, nah, sini tercipta resisten. Oke, nih resisten OTW break, bawah ada support. Nih, oke, udah kita target 1 banding 2 ya. Nih dengan market sevolatile ini kalau SL malu banget anjing. Bi jangan ketawa Bi kalau SL Bi. Weh, chat, tolong dimatiin dulu. Bismillah. Nih, ini kita manfaatin RBS ya. Bab, ya kan? Aman, 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 aman. aman. Jadi itu ya. Kalian harus tahu bias market itu gimana, dia lebih respect apa. Kan ada riwayat gitu loh. Pelajarin, oke? Historis itu tuh selalu terulang, guys. Jadi kayak gitu. Itu untuk yang materi pertama. Alhamdulillah TP. Oke bang, entot lu anjing lu udah jelasin detail itu. Nah, jadi kalian balik lagi ini poin yang harus gua tekanin karena gua belum pernah ingatin di live, gua nggak pernah ingatin di elite juga. Ini first time gue ingatin ke kalian. Jadi market itu gak tiap harinya sama secara teknikal. Kadang dia respect OB, kadang dia respect SNR, kadang dia respect FVG, kadang dia respect QM dan lain sebagainya. Kadang dia mainin liquidity, kadang dia main CRT. Cuman untuk mengetahui itu, kalian tarik ke belakang. Karena kalau kalian menebak masa depan kan nggak mungkin anjing. Lu dukun ngentot. Nah, jadi itu ya, kalian harus paham berdasarkan historical. Sama ini, detail kecil ini, lo harus paham juga ya, detail kecil ini. SNR resisten yang di break menggunakan gap itu sangat-sangat powerful. Ini gue udah ingatin juga, tapi ya kita ingatin balik lagi. SNR yang di break menggunakan FVG itu sangat powerful karena kenapa? Ingat, FVG itu menandakan atau mengartikan para buyer itu udah mulai masuk. Karena gini, gap itu tercipta ketika orderan buyer itu lebih besar. Kalau ini dalam kondisi FVG bullish ya. Ketika orderan buyer lebih besar dibanding orderan seller. Sehingga terciptalah gap. Oke, ketidakseimbangan orderan. Nah, nih, body candle itu nggak ditutupin dengan ekor candle 1 dan 3. Jadi 2 itu telanjang. Oke? Anjing kenapa harus pakai kata telanjang, Cok? Nah, jadi FVG itu kalian bisa jadikan patokan entry juga. Jadi kalau misal nih, misal, wait, ya. Kalau kalian menentukan ini cara meminimalisir zone juga. Kalau kalian menentukan resisten nih, resistennya kayak ini, nih. Nih, kalian kotakin nih semua nih. Lebar banget kan? Kalau kalian kotakin tuh lebar banget kan? Nah, kalian ambil yang pertama, ingat close open candle
yang bisa mengenai semua pantulan harga. Dan usahain kalau ada gap, kalian tandain gapnya aja. Nih. Nah, ini cara meminimalisir zone. Oke? Itu ya detail kecil lah. Oke, lanjut. Gua replay lagi ya. Replay lagi. Ini kita kecilin. Kecilin, 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 kecilin. Oke. Nah, ini nggak ada yang tahu ya gimana ke depannya. Nih. Oke, yang pertama ingat, 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 pakai time frame yang biasa dulu. Oke, 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 oke. Di sini ngambil IDM, dia ngambil liquidity, berarti market dalam kondisi normal. Alright. Tapi secara tren dia bullish parah ya. Ini news kayaknya nih. Iya, jam US fix news. Terus di sini ada OB, berarti di 1 jam tadi udah kan, udah ngelihat market structure gimana bullish. Tapi di sini ada OB, cuman OB-nya rawan karena kenapa? OB-nya tercipta dari adanya news, sehingga teknikalnya tuh kayak agak kurang valid gitu loh. Cuman dilihat dari kenaikan yang kayak gini, ini ngeciptain liquidity, ini nyiptain liquidity juga. Oke, sehingga dia masih butuh ngambil liquidity buat ngelanjutin kenaikan sehingga zona yang ini besar kemungkinan untuk di respect. Karena kenapa? Liquidity-nya atau bahan bakarnya belum cukup untuk nge-break ini. Dan kalau kalian kurang yakin, kalian bisa combine dengan apa? Combine dengan konfirmasi. Konfirmasi apa yang enak kalau dalam kondisi normal? Market structure shift, MSS. Oke, tinggal tunggu dia masuk zone. Oke, dia udah mulai masuk zone. Kita mengkonfirmasi dengan apa? MSS di M1. Wait a minute. Oke, kita lihat. Oke, dan ciptain high terbaru. Kalau dia mau ngebuat MSS, berarti dia minimal break sini. Kalau mau lebih ngevalidin MSS-nya, nih. Karena kenapa? Di sini low low validnya ya, kalau di M1. Nah, dia udah break. Anjing udah break, harus pakai VG lagi. Wait, masih ada VG nggak di time frame M5 atau nggak M3? Oke, ada, walaupun kecil. Shit, shit. Oke. M1 break, nice. Nah, entry. Gue entry maybe di sini lah. Ini ada gap ya guys, walaupun kecil. Nah, ini SL 30 pips gua. Ini yang nanya-nanya juga kenapa zona bisa kecil. Nih, TP sini gap, boleh. Nih, bismillah. TP guys, TP, 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 TP. Enggak, belum, belum. Nggak mau kalah anjing. Aduh, kayaknya kita berhenti ini. Nah, instan kan? Gak ada, Bab. gua nggak lihat yang gimana, konfirmasi, ingat. Udah kan? Lagi bang, ngentot lu, oke oke anjing. Udah dihafalin tuh car. Weh Puki, gua tadi kecilin anjing. Daging yoi. Jadi gitu ya, kalian harus tahu bias market kayak gimana. Ibaratnya gini, market tuh kayak cewek anjing. Kalian harus baca dulu moodnya kayak gimana. Oke? Daget anjing. Buset, gak di live, gak di seminar minta daget anjing. Coba Ron. By the way Ron, gue pengen nanya sedikit Ron. Hmm. Ini kalau gue sih ya paham lah, ini makanan kita sehari-hari. Tapi banyak banget di sini tuh yang pasti cuma ngikutin doang dan baru paham tuh sedikit-sedikit. Kayak SMC sedikit, ini sedikit, OBS sedikit, SNL sedikit. Terus mereka mencoba untuk mengkombinasikan. Nah, gue pengen tahu, lu bisa nggak breakdown tadi dari time frame yang besar ke time frame yang kecil itu apa aja thought prosesnya atau proses berpikir lu itu apa dulu yang pertama, and then what, and then what, and then what? Oke. Yang pertama, ini gue jadiin time frame 1 jam itu sebagai high time frame gua. Jadi gini, penentuan time frame itu tergantung penentuan tipe tipe trader kalian. Kalian itu menggunakan tipe apa dulu? Kalian itu yang harus kalian tentuin, oke? Kalian harus cari tahu definisi dan apa kelebihan serta kekurangan dari swing trade, intraday trade, sama scalper. Itu semua ada kelebihan dan kekurangannya. Itu kalian bisa cari di ChatGPT juga, tanya tahu anjing, search lah. Nah,
Karena gua ya free dan gua cocoknya itu di intraday dan scalper, maka time frame yang paling cocok gua pakai itu di 1 jam, M15, M5, M3, M1. Kenapa begitu? Karena 1 jam itu gua pakai untuk melihat market structure. Ingat ada 3 time frame ya yang kalian harus pakai. Yang pertama high time frame, middle time frame, dan lower time frame. Dan ini bisa berubah-ubah tergantung tipe trader kalian. Misal high time frame gue itu di 1 jam sebagai high time frame kan. Tapi kalau yang swing trading daily itu bisa jadi high time frame-nya. Kalau yang swing ya, bahkan 4 jam itu bisa juga. Oke? Makanya gue bilang tentuin dulu tipe trading kalian itu apa, tentuin yang mana high time frame kalian, middle time frame kalian, sama lower time frame kalian. Oke, kalau udah ketemu itu dua, udah lengkap. Lu mau jadi apapun, lu mau jadi anomali, lu mau jadi gay, lu udah tahu anjing time frame kalian apa. Contoh kayak gue ya kan, karena gue tadi tuh cocoknya di intraday sama di scalper. Gue jadiin 1 jam itu high time frame gue. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat market structure. Oke, catat. Terus yang kedua itu middle time frame, yang dimana gue pakai turun di bawahnya dari 1 jam, yaitu M30 atau enggak M15. Tapi gue lebih sering pakai M15 untuk melihat apa? Zona dan liquidity. Oke, zona dan liquidity. Jadi di M15 ini sama di M5 ini yang tadi contoh gue liatin tuh. Ini gue di sejam dulu kan, gue lihat nih market structure, gue tinggal lihat kayak gini, gue udah tahu ya kan marketnya bullish. Nih, dia dengan ditandai dengan dia ngebuat harga tertinggi terbaru dibanding harga tertinggi sebelumnya. Nih. Nah, dia juga ngambil liquidity, kalian bisa lihat di sini. Oke. Nih, ini bawah kan liquidity nih, diambil semua, ya kan? Berarti bias market itu ngebutuhin liquidity untuk melanjutkan kenaikan. Beda dengan case yang sebelumnya, yang dimana market tuh nggak butuh liquidity, karena kenapa? Di-combine sama fundamental. Itu yang gue pengen tekanin ya. Kalian harus paham bias market itu kayak gimana. Nah, karena gue lihat di sini dia masih ngebutuhin liquidity. Padahal ini OB-nya kurang powerful karena dibentuk dengan adanya news. Makanya gue butuh konfirmasi. Nah, jadi penentuan zonanya di time frame M15, penentuan market structure-nya tadi di 1 jam, penentuan liquidity-nya di M15 dan M5 juga bisa. Oke. Dan konfirmasinya di M1. Nih, ketika dia nge-break low-nya, ingat, tentuin zona dulu, baru cari konfirmasi ya, anjing. Karena kalau lu cari MSS, hampir setiap saat ada MSS, anjing. Cuman konfirmasi tanpa zona, itu kan konfirmasi namanya, cok. Ingat, konfirmasi itu untuk mengkonfirmasi zona kalian bakal di-respect apa enggak, dan meminimalisir zone. Kalau kalian mengonfirmasi tanpa zona, apa yang kalian mau konfirmasi, anjing? Itu sumpah cok, gue udah capek anjing nge-live. Bang itu ada MSS bang, entry bang. Lah dongo anjing, zona lu aja belum ada anjing. Jadi gitu nih, kalian tentuin zona dulu. Ketika dia udah masuk dalam zone, baru cari konfirmasinya. Ingat namanya aja konfirmasi ya, berarti dia mengkonfirmasi sesuatu gitu loh. Ayo, nggak boleh emosi. Nah, ya gitu ya. Nah di sini dia ngebuat harga tertinggi terbaru sehingga low-nya ini menjadi valid, ya kan? Ketika dia udah di break, kalian mencari zona atau area lagi untuk dijadikan area entry. Di sini gue pakai apa? Di sini gue pakai gap di M5 karena di M1-nya nggak tercipta. Dan gue juga pakai second. Nih, ini kan awalnya resisten kena fake out. Nih, karena dia ngebuat boss fake juga. Jadi resistennya masih bisa kepake. Oke, makanya itu alasan entry gue di situ. Dan SL-nya bisa tipis, tapi TP-nya lautan. Oke? Karena lu bayangin, lu udah nentuin zona di lower time frame, lu konfirmasi lagi, otomatis SL lu bisa 40 pips. Itu yang nanya gua, rahasia gua kenapa bisa SL 40 pips, kenapa SL bahkan waktu di awal-awal itu bisa sampai SL-nya 30 pip doang anjing. Karena ini, ya kan, gua konfirmasi. Oke? Tapi kayaknya sekarang kalau di market yang kayak sekarang nih, yang volatile banget, kayaknya nggak wise nggak sih kalau lu stop lossnya cuma 20 pip, 30 pip? Iya, makanya gua naik ke 50. Iya 40 tuh udah oke lah Makanya gue untuk bilang, sekarang ya. yang penting kalian paham RR, SL kalian 100 pip, itu nggak masalah Gak sebenarnya. masalah betul. Karena RR-nya, resiko yang kalian keluarin untuk reward yang kalian dapatkan, itu sebanding gitu loh. Masa kalian rela kehilangan titit demi dapatin peler, ya kan? Gak make sense.
Sama-sama hilang anjing ujungnya. Oh iya. Goblok lu. Suaranya kecil di HP saya. Pakai speaker, Mas. Heh. Ah, pasti nanti ada recordnya kok, santai-santai. Ron spill teknikal racikan dapur plus plus. Ini cowok, ini yang gue pakai hampir tiap hari anjing. Pio Iron, Pio point of interest. Ingat ada dua ya, ada POI, ada AOI. Oke? AOI itu area of interest yang dimana berbentuk FVG, OB, ya kan? Yang penting dia itu berbentuk area. Kalau POI dia cuma satu harga. Contoh apa? QM, ya kan? Malaysian SNR bisa tuh. Itu ada. Cara penentuannya kalau untuk QM itu gue udah bosan anjing jelasinnya, bahkan di tahap akhir tuh ada tuh cara menentukan QM ya. Sama kalau untuk Malaysian SNR itu kalian ambil ini OCL namanya. Kebetulan dia nge-respectnya Malaysian resistant juga ya. Jadi di candle kan itu ada nih. Fokus di satu ini ya, wait. Gua potong dulu nih. Nih. Nah, jadi candlestick itu ada open kan di sini open nih. Nih kalau dalam kondisi bullish nih anjing ini kayak pelajaran SD cowok gua ajarin kalian. Ini harga terendah, harga close. Ini harga close, ini harga tertinggi. Tertinggi. Oke. Nah, terus kita lanjut ke Eh, apa ini? Salah pencet. Sabar. Mana? Waduh, keriset anjing. Wih, keriset, Cuk. Mana gambaran gua anjing? Wih, mama tolong. Mama tolong. Mana, Cuk, anjing? Oh, fuck. Eh, wait. Ini gak sih? Ini gak sih? Oh ya, ini. Nah, ini. 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 Wait ya. Sorry. Nah, babi lah. Kenapa sih? Nah, ini dia. Nih, kalian ambil tuh ini kan open candle. Jadi ya kalian tandain itu namanya OC. Oke? OC. Open close. Jadi yang ini open, nih, ini open. Nah, satunya itu close. Itu tuh yang kalian garisin. Nah, ini namanya POI. Karena dia cuma satu angka, yaitu angkanya nih. Karena dia cuma satu angka ini. Nih, cuma satu harga. Kalau OB kan area tuh, ada dua harga tuh. Nih, dia berbentuk kayak gini. Jadi cuma satu harga gitu loh. Dan itu beneran ke respect juga sih. Nih, bab. Tuh, ini yang ke respect ya. Nih. Baik. Nah, nih. Tuh berantakan banget anjing gambarannya. Apa-apalah. Nih, oke. Dan itu running berapa pip tuh? Lumayan, 120 pip. Oke, kayak gitu. Terus QM juga itu salah satunya POI juga. Berarti semua termasuk OCL RON. Ya untuk kalian menentukan ini SNR, ya kan? Sama ini kalau menentukan Malaysian SNR, saran gue pakai high time frame karena kalau lower time frame tuh banyak manipulasinya ini. Mungkin karena backtest gue ya. Coba kalian backtest sendiri. Makanya gue jarang pakai MSNR juga. Kalau BPR itu gimana Bang Ron? Maksud dan contohnya. BPR itu double FVG. Double FVG. Jadi ini itu SMC juga sih. Right. Kita pindah di sini aja lah. Nah, hmm, nih, nih. Jadi BPR tuh kalian harus tahu dulu FVG sama inversion fair value gap. Oke? BPR sama dengan inversion fair value gap kah? Beda tapi mirip. Oke? Nah, gini, ini kan awalnya FVG kan. Ini FVG bearish kan. Nih, right. Potong dulu. Nih.
Ini kan awalnya FVG bearish kan. Terus dia tuh ke break nih. Dia ke break menggunakan FVG bullish. Oke, dia menggunakan di break menggunakan FVG bullish. Kalau inversion fair value gap dia itu bodoh amat. Dia bodoh amat mau dia diisi pakai ekor, pakai body, mau sideways di tengah sini, itu masih bisa disebut inversion fair value gap. Tapi kalau BPR dia itu harus double. Jadi antara FVG bullish dan FVG bearish itu saling double gitu loh. Jadi kayak double FVG gitu loh antara inversion fair value gap ditambah dengan fair value gap. Maka jadilah BPR. Oke, BPR itu apa? Balance Price Range. Dan ini gue biasa jadiin sebagai zone entry. Kalau apa? Kalau udah terjadi MSS, udah terjadi break of structure, udah terjadi change of character, apalagi kalau BPR-nya berada di area sniper Fibo. Jadi kalau kalian menentukan ini kan, kalau kalian udah tahu OB, kalian tahu FVG, kalian kan bingung tuh, kalian apalagi kalau kalian tahu SNR, kalian bingung menentukan zona entry itu di mana. Karena kalian pemahamannya udah banyak gitu loh. Yang kalian tahu udah kebanyakan. Jadi kalian bingung menentukan zona entry yang mana. Ya kalian bisa menggunakan Fibonacci. Jadi area yang di harga premium kalian itu nggak pakai untuk mengambil buy ya. Kalian nggak pakai karena kita kan ngebeli di harga murah, jual di harga mahal. Maka kita ambil yang harga diskon. Nah, dan itu benar. Ketika dia masuk ke area diskon, nih itu yang respect. Dibanding kalian entry-nya itu di premium, kalian harus nahan floating lagi tuh, ya kan? Nah, ini namanya metode kikir anjing. Nah, itu kan kalau kalian ambil OT lagi, itu lebih kikirnya lagi dengan resiko kalian bisa miss entry. Nah, ini bisa zero floating, tapi dengan resiko kalian bisa miss entry. Oke? Itu. Udah jelas banget anjing penjelasan gua nih, anjing. Oke, Q&A aja lah. Pas. Yuk, 20-30 lah kita close ya. Ayo, Kene mulai. Cara menentukan OB, high and low valid gimana bang? Telat masuk tadi. Yaudah, lu tunggu replaynya aja ya. Daging banget Rons. Mau yang lebih daging ada nih. Oh, cukup Ron. Nih gue ada pertanyaan Ron dari anonymous attendee, gue nggak tahu nih siapa, jam 8:03. Mau nanya bang, ketika pakai metode SNR sebaiknya pakai konfirmasi MSS aja kah atau kita hafalin si candlesticknya? Jika hafalin candlestick apa yang kayak gimana yang wajib kita tahu sebaiknya dihafalin sebagai konfirmasinya. Thank you. Kok kalau SNR tuh itu agak apa ya? Konfirmasinya harus sesuai dengan penentuan time frame kalian. Jadi semakin tinggi time frame yang kalian gunakan untuk menentukan SNR, maka konfirmasinya itu bervariasi. Contoh, kalau kalian menentukan SNR di M30 atau enggak di time frame 1 jam, itu gue sering pakai konfirmasi MSS, Market Structure Shift, di time frame M1. Ketika udah masuk dalam support atau enggak resisten, gue turun di M1 untuk mencari konfirmasi Market Structure Shift. Cuman, kalau kalian menentukan SNR di time frame M15 atau enggak M5, itu kan kadang belum tercipta Market Structure Shift, udah terbang ya kan? Nah, itu konfirmasinya kalian bisa menggunakan price action dan bisa menggunakan ini candlestick yang pola-pola candlestick itu. Itu bisa berbentuk hammer, bisa berbentuk bullish engulfing. Itu gua nggak hafal nama-namanya, cuman kalian bisa cari tahu fungsi dan dasar terbentuknya sehingga bisa tercipta itu kenapa. Itu kalian wajib pelajarin ya. Terus kalian bisa juga menggunakan FVG. FVG. Ketika FVG udah terbentuk di area support atau enggak resisten, kalian bisa manfaatin FVG-nya itu untuk area entry kalian. Bisa kalian limit di situ. Oke? Gini tuh sih. Jadi Ah, konfirmasinya itu ada 3 ya. Tergantung kalian menentukan SNR-nya itu di time frame berapa. Oke? Ini anjing pertanyaannya kapan nikah Ron? itu lebih susah daripada fair value gap guys. Kagak, bukan fair value gap lagi. Mending gua analisa XAU 1000 tahun anjing. 1000 tahun ke belakang ya. Iya itu. Dan untuk FVG yang valid itu gimana Ron? Saya yang basic aja. Yang basic ini kayak gini nih. Nih. Sama ini Ron, kan gue lihat lu banyak banget pakai fair value gap ya. Kalau Hmm. kata gue ya, coba manusia-manusia itu gue yakin nggak paham apa yang kita paham Ron.
Cara lo menentukan fair value gap yang menurut lo, oh ini oke, oh ini enggak. Oh ya, ya itu juga salah satu ini Hmm, sih. Ada detail kecil yang jarang ya. orang perhatiin dalam melihat gap. Jadi gini, gap yang powerful dan gap yang menengah itu gua lihatnya dari candlenya. Jadi gap itu kan tercipta dari tiga candle. Candle satu, candle dua, yang jadi bodinya tuh candle tiga. Nah, kalau kalian mau lihat strong atau enggaknya suatu FVG, lihat tiga warna candle ini. Kalau tiga-tiganya bullish, berarti gapnya itu powerful. Oke, karena kenapa? Bayarnya ini full semua nih. Bayar, 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 bayar. Kan apalagi kalau FVG-nya ini FVG yang kayak gini nih. FVG yang kayak gini, itu tercipta di AOI atau di POI kalian. Itu enak banget. Makanya gue suka banget MSS plus gap tiga candle warna bullish kayak gini. Kalau gue mau buy ya, itu anjing. Gue jual rumah terus FM anjing. Weh jangan, jangan, jangan. Wes kayak holik kagak, kagak. Bercanda, bercanda. Berarti emang valid Ron. Kalau misalnya fair value gap itu oke satu candle hijau, dua candle hijau, yang ketiga tuh misalnya nggak hijau ataupun hijaunya cuman kayak jadi doji doang. Emang itu valid? Itu valid, cuman gak sepowerful pada saat dia full bullish gitu. Jadi Tapi apakah secara jadi pilihan lo Ron? tetap tetap aja, gue tetap entry. Oh tetap entry ya. Berarti Ya, every opportunity lu kalau bisa lo entry. ya mungkin dalam dalam segi penggunaan resiko sih. Gue Oh iya benar. lebih lebih pede dan lebih ini lebih apa ya? Lebih naikin lot. Ya karena gue udah pede ya anjing. PD Kalaupun betul. kayak ini kalau gua, ini bukan saran untuk kalian yang masih kayak baru gitu. Cuman kan di nextnya pasti kalian lebih paham lah diri kalian kayak gimana. Ada setup yang memang itu A plus dan itu kalian udah pede gitu loh. Kalian sambil ngewe terus entry juga kalian gak buka-buka MT5 anjing. Itu emang ada setup yang A plus dan itu kalian bakalan tahu seiring berjalannya waktu ya. Maksudnya konfirmasi per section itu gimana Rons? Yang pola candle, yang hammer, bullish engulfing, shooting star gitu. Cuman saran gua lu kalau mau belajar itu lu cari tahu dasar terbentuknya kayak gimana dan perbanyak lihat candle. Perbanyak lihat candle. Itu itu memang salah satu cara gua juga sih, perbanyak lihat candle tuh. Kabarin setup A plus kalau di Elite Rons. Ah, ntar setup A plus terus kena SL, nangis kalian anjing. Ada yang udah jual rumah, jual motor demi entry anjing. Kagak lah anjing. Aku liatin candle 24 jam Rons. Kenapa lu nggak jadiin agama aja candlestick anjing? Buset berlebihan cok. 24 jam nggak untung-untung lagi. Apa yang dilihat? Kena psikisnya itu anjir. Gua ngajuin pertanyaan Ron. Apa pertanyaan lu anjir? Oh nih Anal nih. oh itu Si analisa Fadlan di kan. Namanya aja Ron. Fadlan fair value gap anjing. Fadlan FVG. Apakah semua teknikal itu masuk di semua pair kayak Nasdaq, meme coin, BTC? Terus apakah semua sisi trade itu yang katanya Asia akumulasi, London manipulasi, New York distribusi, apakah di semua pair ngaruh? Semoga menjawab. Buat gua beda-beda tiap pair. Nah, Kalau menurut lu? enggak, ya betul. Itu beda-beda tiap pair. Karena di kripto beda teknikalnya no 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 no. Bukan Di teknikalnya sih, sifatnya aja. ya sifatnya karena secara liquid sama market cap itu beda. Ya, Sama di bagian order flow-nya juga itu beda gitu beda, loh. betul. Jadi kalian harus paham, balik lagi bias market, oke? Lihat dulu historisnya gimana sih kebiasaannya di market, baru kalian entry di situ. Cuman makanya gue kenapa sekarang lebih suka stay di XAU, karena kalau gue mapping di pair lain lagi, itu gue harus Adjustment. bangun lagi gitu loh, harus identifikasi lagi kebiasaan marketnya yang itu. Jadi kayak fokus gua keganggu, makanya gue cuman only fokus XAU dan dominan 90% signal itu XAU. Karena itu yang tiap hari gitu loh kita lihat. Jadi kayak kebiasaannya, terus biasnya, terus apa ya? Dia tuh sange yang kayak gimana? Dia suka cewek yang kayak gimana? Mungkin dia suka yang lehernya putih, kakinya pink, kayak gitu kan. Wah, itu enak banget Ah, itu anjing. mah fetish lu anjing. Udah Ah, lanjut, lanjut, ya, lanjut. ya, ya, yang intinya kayak gitu, oke? Kok jadi gitu, Ron? Ini biar gampang kalian pahami, anjing.
Terus ada mana lagi nih yang Nih, nanya nih? Bang, gimana cara kita memvalidasi area Haris, Mitri, sama Loris? Kalau buat gue sih sama aja. Kalau buat turun, High Gris, Low Risk, Mitris. Mid Risk. Ya itu bisa dibilang sama aja kalau kalian yang ini penyembah money management. Ya, betul. Dalam artian eh lu kalau ngelanggar plan trade lu stres, lu depresi. Nah, itu ada loh orang-orang kayak gitu. Contohnya siapa? Nah, itu Abi Setiawan. Nah, Betul. Itu turun. jadi, Lanjut. jadi orang-orang yang kayak gitu emang ada, guys. Jadi Betul. pemahaman kalian harus paham diri kalian dulu kayak gimana. Kalau gue Ya, emang ada juga, gue bedain yang mana yang high risk, yang mana low risk, yang mana medium risk, itu ada. Dan penggunaan lotnya itu gue beda-bedain. Oke, jadi sekalinya gue dapat momentum yang pas ketika gue lagi main agresif, setupnya A plus dan itu hit TP, gue bisa jackpot anjing. Cuman kalau dari segi ketahanan, ya kalau emosional betul. kalian masih labil ya sorry to Ya, say, emosional dan itu equity itu penting banget. betul. Makanya kalian harus paham diri kalian. Pokoknya jangan samain kita itu sama kalian karena pasti beda-beda. Financial kita beda, equity kita beda, equity gua Baron beda, sama kalian juga beda. Itu Historis harus kita beda, ya ya kan? betul, history juga beda. Apalagi kalau misalnya kalian sorry banget masih agak susah gitu ya. Terus habis itu bulan masih ngap-ngapan, janganlah coba-coba peruntungan yang kayak full margin gede-gedean nggak perlu. Tuh, Karena ibaratnya lu buat makannya susah. tuh. Wah penghinaan sih. Apa tadi yang miskin, yang melarat. Wah parah parah Gua nggak ngomong Abi. gitu, gua ngomong gitu, makan aja susah. Kan makan steak susah gitu. Ya jadi orang itu beda-beda ya guys ya. Ya, Kadang ada yang suka Cindo, ada yang suka lokal, ya kan? Ada yang suka doggy style, itu kan beda-beda guys. Jadi kalian harus tahu model kalian itu kayak gimana. Oke? Wih, 7 menit lagi nih. Wih, cepet lah anjing, gue udah capek. nih terakhir, kenapa zona lu bisa sampai 20 sampai 30 pips? Ini gue yang bantu jawab. Zona zona itu orang masing-masing beda-beda. Kalau baru 20 30 pips buat gue tuh udah lebar. Kalau gua bahkan biasanya nggak pakai zona. Kalau lu kenapa zona lu segitu dong 20 30 pips? Ada dasarnya nggak? Karena gue tuh lebih suka gini, Bi. Kalau SL gua kecil, otomatis target juga gua juga kecil kan. Betul. Jadi RR-nya sama emosional dan pressure-nya itu cepat berlalu gitu loh. Cepat berlalu betul. Ya. Jadi makanya gua berani main, gue itu bisa kalau setup up plus, gue itu bisa main sampai 20% loh Oh ya? di lot gua. Sekali Excel. Kalau Iya. Excel 20%, wah tuh gacor sih. Iya. Dan itu kalau gue udah pede banget, jadi kalau sekalinya SL itu bisa hilang sampai 20%. 20%. Tapi kalau pas untung Cuman, kali kali duanya 40% jadinya. nah itu dia, karena tekanan yang kayak gitu kuat banget, ya akhirnya mau nggak mau gue harus perkecil zone dan itu harus benar-benar zero float. Jadi sekali masuk langsung bab. Kalau itu buat gua ya, buat kalian yang masih baru pada belajar trading kurang dari setahun, jangan jangan cobain hal seperti itu. Ngeklasifikasiin, oke ini buat gue nih pede banget nih, jangan. Samain aja dulu semuanya, nyatuin temponya, sesuaiin psikis kalian biar sama. Oke, gue udah terbiasa nih, baru. Kalau ngelihat hijau dikit aja, biru dikit aja langsung di close mah udah nggak usah nyoba-nyoba. Sama yang ini, wait, ini nah ada yang tanya nih dari Tito Budi, dia udah nge-spam nih kasihan nih. Apa? Bisakah jadi full time trader tanpa jadi AB? Ada, ya banyak. Banyak banget. Nih depan lu. Lu mau lihat siapa? Gak usah lu udah Bi, ketinggian. Lu lihat dari orang yang tradingnya itu cuman ini bro, yang loan gitulah. Dia Ya, gak pernah posting, dia gak pernah upload apapun di sosmednya. Itu banyak banget. banyak. Itu loh TJR itu IB bro, TJR itu IB. Ya, Itu udah banyak banget. Dan kalau lu tanya, gue sebelumnya IB atau enggak, gue punya bisnis bro. betul. Gua sekarang grow-nya sampai tiga cabang. Jadi kalau lu emang apa ya kayak di awal udah ngedown, sorry to say kayaknya emang bukan dunia lu sih. Betul. Karena gua juga udah ngerasain, gua tanggung kuliah gua juga hasil hasil trading, Bro. Ya walaupun masih kecil ya, cuma 5 juta. Ya meledaknya pas gua ngikut sama Dapeng karena disuntikin, ya kan. Cuman itu nggak gampang, guys. Karena gini,
historis gua dari orang bawah, dari orang yang ngelihat duit 1 juta hilang dalam semenit itu udah kagetan bukan main. Terus gua harus beradaptasi, gua disuntikin 100 juta pertama di Porto gua sama si Dapeng. Lu bayangin, mindset gue Ya, itu sama emosional gua harus ubah. Lu kira itu gampang? susah banget itu. Dulu awalnya yang kayak makan aja susah, terus lu lihat duit hilang ratusan juta, lu lihat uang 20-an juta hilang dalam semenit. Itu emosionalnya gak gampang bro. Susah, Ya, susah. jadi kalau lu mau ngomong soal trading di bagian side hustle atau di bagian pendapatan sampingan kayak gitu, pelajarin dulu sih. Perjalanan lu masih panjang bro. Trading for living itu sebenarnya kan harus tahu dulu. Trading for living itu kan harus definisikan. Trading for living berarti hidup dari trading. Kalian harus tahu dulu nih. Kalian tuh hidup itu berapa uangnya ke sebulan. Gua aja pertama kalau Baron mungkin tergolong bisa dibilang salah satu orang yang cukup beruntung lah. Ibaratnya dia bisa ketemu sama Dapeng, diajarin banyak, mentalnya berubah jauh. Terus dari segi equity pun dia juga bisa nggak dari nol lagi. Kalau misalnya kalian start benar-benar dari minus, kalian harus start ke nol dulu, abis dari nol harus punya modal dulu. Itu penting banget karena kalau misalnya kalian modal cuma $1.000, pengen hidup dari trading, berapa hidup kalian? Cuma 3 juta. Bisa kok cuma 3 juta sebulan, tapi ngapain? Itu pun kalau untung. Itu pun kalau untung bener. Dan gini. Emosional lu pada saat lu cuman bergantung dari trading tanpa pendapatan Beda banget itu, sampingan, beda banget. itu beda banget bro. Itu beda Beda banget. banget. Makanya gue bilang yang bilang tuh trading for living itu gampang, gue bilang fuck you anjing. Susah, Lu cuman dapat pendapatan cuman dari trading itu nggak mungkin. susah banget. Tapi kalau itu lu udah setara sama AI anjing, lu udah gak punya emosional, cok. Lu bisa kayak gitu anjing. Dulu gue pernah ada tahapnya, gue maksa diri gue untuk seperti itu sampai gue nyicil mobil HRV, sampai 5 tahun. Itu gue mancingnya begitu. Jadi gue setiap bulan itu gue harus bayar cicilan. Waktu itu gue ingat banget 5,3 anjing. 5,3 sama biaya hidup gue kurang lebih di 6 jutaan. 11 juta gue cari. Berarti kurang lebih pada zaman itu $800. Bisa. Tapi modalnya memang lebih besar, kurang lebih di angka 6 ribuan. Sorry, 8 ribu. 8 ribu. Oh, oke, berarti lu butuh 10% ya per bulan ya. Ya per bulan itu buat gue easy sekali. Easy sebenarnya. Tapi yang susah apa ngelawan diri lu itu loh Oh, untuk iya. ibaratnya udah stop ya gitu tuh susah banget. Iya, ya, emosionalnya. Stopnya susah. Hmm. Jadi kalau misalnya kayak gitu itu gue bilang gue nggak bijak juga. Kenapa? Karena itu terlalu beresiko. Tapi kan sebelumnya gue itu punya usaha. Gue itu pedagang sepatu. Kok kalian tahu dulu. Gue pedagang sepatu pada zaman hypebeast waktu itu 2016 sampai 2018 itu juara banget. Semua uang sepatu gue pindahin semua ke trading. Dan gue waktu itu nggak punya istri. Gue masih tinggal sama orang tua. Jadi kalau gue balik ke nol, ya gue masih makan dari orang tua. Pada Sama zaman sama ini gue mau disclaimer dulu. Kalian gak usah berharap bisa kayak Abi karena gue yakin ini orang anomali anjing. Emosionalnya gak sama bro. Gue udah sering ketemu sama dia. Jadi sumpah emosional Abi tuh udah beda banget, cok. Dia bukan manusia anjing. masih Lu orang tua. sumpah anjing. Tapi sorry tuh saya Bi, kepribadian lu nggak bisa diterapin ke Ke semua semua orang. orang. Ya. Itu nggak bisa bro. Itu emosional Abi tuh gila banget anjing. Bahkan gua yang sekarang pun kalau lu bandingin itu 10 kali lipatnya gua, cok, emosionalnya tuh. Mirip lah Sumpah. kalau sekarang mah nggak jauh Ah, jauh. enggak, Bi. Lalu Gua terus lihat berkembang. kalah ketenangan lu tuh anjing itu gila banget, cok. Itu nggak Oh bisa. iya kalau itu oke lah, kalau itu oke lah. Ya. Masalahnya itu yang paling susah, Bi. Iya Lu betul. harus tenang dalam kondisi uang lu lagi merah, lu Iya lagi betul. dapat Susah duit banget. instan. Iya ya. Itu susahnya minta ampun, guys. Iya. Tapi gue bilang lu kalau mau berharap trading for living tanpa pendapatan utama, Susah, ih, nggak bisa. fuck, hell nah, bro. Nggak bisa. Makanya kalian tuh harus punya juga ke pendapatan kalian yang utamanya itu harus punya dulu. Jangan tinggalin dulu. Nih, menurut lu Ron, yang jual indikator 1 juta buy sell gimana? Anjing, ngapain, cu? Udahlah pakai indikator. Pakai indikator aja. Nih, ini gua bareng mungkin perspektifnya sama. Kalau lu bisa naik ke chart tanpa ada indikator osilator, itu bakal jauh ngebantu lu daripada lu pakai indikator osilator karena dia lagging kalau kayak mau tahu. Itu nge-lag banget. Nge-lag banget indikator tuh nge-lag banget. Terus sesuaiin SL lu gitu kayak sekarang XHU 1 menit bisa
80 pip, 100 pip, habis lah, Betul, betul. Dan habis. secara emosional juga dan secara mentalitas itu nggak sama guys. Kalau kalian Betul. mapping hasil kerja keras kalian sendiri, otak kalian sendiri, itu beda banget feel sama mentalnya itu beda. Kalian lebih Beda. pede kalau kalian mapping sendiri dibanding kalian berharap sama indikator. Apalagi sama robot, itu gue paling geli. Gue paling geli kalau ada orang pakai robot, gue bilang, ya kenapa nggak lu masukin aja uang dari bank 1 miliar, lu ambil bunga cuma 4% setahun, kenapa nggak lu ambil? Kan tolol aja. Ya kan? Kenapa dijual tuh robot, kata gue. Robot buat gue tolol anjing. Tahu lah dia dia mungkin ini ya kebanyakan nonton Transformers anjing. Iya, berubah jadi mobil anjing. Oh, ini ada nih yang nanya. Ron sekarang kan gue jadi marketing properti. Wih sama tuh gue pernah tuh. Yang gak ada gajinya ya betul karena lu dapat dari ini kan bonus Bonus. penjualan. Menurut lu worth it gak kalau gue cari income sampingan di trading untuk uang bulanan seolah-olah kayak gaji bulanan. Contoh cari 15 juta. Gimana cara lu manajemen untuk trading dan hidup? Anjing susah nih. Gimana? Yang pertama 15 juta per bulan eh tuh, 15 juta itu dia dapat 15 juta, apa dia punya 15 juta untuk mau ngapain? iya jangan sampai itu uang dingin ya. Uang Ya, panas maksud lu? Jangan sampai iya iya uang panas. Nah, coba kasih jelas dulu tuh. kasih jelasin dulu tuh. Itu Udah nggak 15 salah juta jawab. pendapatan lu atau apa? Siapa tadi namanya? Pengguna Zoom anjing. Jelek banget, Cok. Kalau ngerubah 100 ribu jadi 6 juta, mustahil nggak? Mustahil. Goblok anjing itu mah. Mustahil, tapi lu butuh berapa kali coba anjir. Iya. Itu chance-nya cuma berapa persen anjir. Ya, mungkin setelah lu berapa ratus kali coba, itu pun habisnya udah 6 juta lagi kali. Iya kan? Nah, ini lebih turun. Turun, si EBITDA turun. Oh iya, malah Bang Rons, biar bisa menerima loss gimana, Bang Rons saya make RPT di bawah 1%. Tapi nggak bisa menerima loss. Apa gara-gara pendapatan hariannya kurang ya bang? Saya kuli satu hari dapat 100K, udah ada dana darurat plus trade make uang dingin. Oke, berarti secara money management yang di kehidupannya itu udah bagus ya. Tapi dia masih ada ini rasa nggak bisa menerima loss. Oh kalau secara money management lu di kehidupan real lu udah bagus, tapi lu masih ada rasa nggak terima pada saat terima ini kena loss. Itu emang dasar manusia, Emang cowok. kalah, Cuman betul. yang bisa ngebedain kita antara manusia biasa sama trader itu pengelolaan emosional dan itu terbentuknya dari apa? Dari experience. Maka lu harus yang pertama ngebiasain, oke? Ngebiasain kalau terkena SL, usahain lu rehat dulu, tenangin dulu, keluarin keluarin HP lu tuh dari MT5, TradingView keluarin dulu. Tenangin dulu, tenangin, usahain latih dulu kebiasaan lu untuk menerima. Karena kalau secara money management lu itu udah bagus banget dan lu udah trade pakai uang dingin tapi masih ada yang kayak gitu, itu pure karena lu manusia, bro. Lu punya emosional, lu bukan AI. Cuman untuk ngebentuknya supaya bisa nerima dan lu masih bisa mikir pada saat terkena loss, itu jam terbang dan itu Ya. dibentuk dari apa? Habit dan experience. Oke? Jadi itu ya. Jadi tunggu aja dan selalu konsisten ya, evaluasi juga gitu loh. Gitulah. Turun, ternyata turun nih tadi, pertanyaan tadi Ron. Itu dia 15 juta itu uang gaji dia. Dia bilang berarti MM-nya gimana, berapa lu masukin ke trading, berapa yang lu untuk hidup. Oke, kalau untuk biaya hidup kan itu Tinggal di beda-beda mana dulu tuh. nih, tinggal di mana dulu nih. Let's say Jakarta deh, let's say Jakarta. Ning Jakarta, gua 5 juta, taruh 5 juta tuh bisa hidup biasa. waduh. Oke lah, hidup Gua doang. gua di Jakarta 50, Wi. Hidup doang kan gue bilang, bisa makan doang. Sama tempat tinggal ya kurang. Tapi bisa makan segala macam. Anggaplah masih tinggal sama orang tua. Oke, berarti dia average 5 lah ya. Kita Ya, ambil average 5 bulatin. lah. Berarti dia masih punya 10 ya. Hmm. Dia masih punya 10. Ya, dia bisa main di 300-an dolar gak sih? Ya, berapa? 10 juta. Enggak. Iya, kan masih tersisa 10 nih. Ya, Dia masih bisa main berarti di 300-an itu dari 50% dari dana yang tersimpan. Ya oke. kan? Ya benar benar benar. Ya.
Ya lu bisa pakai $300 untuk trade. Sama ini Targetnya juga harus kecil, nggak boleh gede-gede tuh. Targetnya untuk uang rokok lu aja atau uang bensin lu aja gitu. betul, betul. Jadi sebisa mungkin $300 itu lu compound. Nah, kan di bulan depan insya Allah kalau lu dapat lagi ya kan, tambah lagi tuh. Kalau masih bisa bertahan nih, makanya lu pakai RPT-nya kecil aja kan, lu berharapnya dari trade itu kayak pendapatan sampingan aja kan. Ya, Nah, jadi 300-nya itu lu pakai untuk trade, sisanya lu pakai invest. Karena mau nggak mau lu harus pertahanin aset lu juga. Oke. Jadi ya, kalau trade itu lu bisa compound. Kalau emang apa ya, misalnya lu hoki atau enggak lagi bagus banget nih trade lu, dia naik 50%. Jadi dari 300 dia naik kan 50%. Berarti totalnya di empat empat ratus setengah. lima puluh kan, karena dapatnya 150. Nah, berarti lu tinggal tambah $150 lagi untuk nge-compound jadi $600 kan. Jadi tersisa 150 lagi. Nah, awalnya tuh buat lu invest kan itu cuma 300. Nah, lu tambah lagi tuh equity lu untuk invest. Jadi perbanyak sebisa mungkin, perbanyak equity lu yang bisa lu simpan untuk invest. Karena invest itu untuk jangka panjang, sedangkan trading itu untuk Jangka kayak pendek. pendapatan Iya. sampingan gitu loh. Nah, jangka pendek juga. Nah, Gitu. sama ini gue pengen tambahin sedikit. Investasi itu nggak harus kalian tiba-tiba trading di kripto gitu, beli Bitcoin atau beli saham. Itu juga bisa untuk leher ke atas. Betul. Kalau misalnya kalian masih umur di bawah 25 gitu kita ngomongin ya. Itu leher ke atas itu ilmu kalian, apa namanya itu cara kalian untuk bekerja itu bisa berlipat ganda kalau kalian otak itu bagus. Betul. Apalagi dia itu tadi di agen marketing. Lu kalau pakai Iya, sisihin 10% aja untuk ilmu pengetahuan, itu gila banget, iya, bro. itu gila Itu banget gila tuh banget. Lu, pelajarin cara marketing, nah, lead segala macam. digital marketing, wah itu Digital gila marketing banget ya aja. Apalagi lu ini kan properti lu combine dengan digital marketing, lu bisa habis. ngehabisin orang di sekitar lu, orang di luar kota lu hanya dengan digital marketing. Betul. Itu gila banget. Itu jauh lebih cepat Nah, apa betul. Itu dibanding lebih efektif loh dibanding lu datangin orang bagi browser. Alah ngentot. tolol itu 2006 kali anjing. Iya, itu tahun lahir gua, Cok. Pakai brosur anjing zaman sekarang. Kayak gitu. Itu leher kata itu penting banget. Karena yang Betul. membuat gua sama Baron itu bisa di posisi sekarang itu karena kita di masa muda kita itu investasinya leher ke atas. Betul. Bahkan sampai sekarang. Gue masih Sampai banyak sekarang. buku nih. Leher ke atas, lu bahkan itu uang bisa buat lu uang nongkrong juga nggak apa-apa lu pakai buat nongkrong tapi bukan nongkrong ke teman-teman tongkrongan lu yang cuma ngomongin cewek. Tapi nongkrong sama orang-orang yang lebih berkualitas. Kalau cuman kerjanya main Mobile Legend sama ngomongin cewek mah tinggalin aja gitu loh. Ngapain buang-buang duit? Ya bisa begitu kan malam-malam. Betul, Coffee betul, shop main betul. Mobile Legend anjing di rumah aja kata gua. Gue mending ngokang anjing sampai keluar darah anjing. Iya, itu yang buat kalian tuh nggak bakal maju-maju, sumpah. Tuh ada Ron, uang hasil profit di trading mau invest untuk jangka panjang. Kira-kira bagus invest kemana ya? Buset, nanya instrumen nih. Not financial advice, buat kalau lu tanya gua sekarang lagi di USDT. Di USDT gue lagi gede karena kenapa? Ya gua kan orangnya ini masih muda, gue umur 19 bos. Udah punya aset kayak gini, nah gue high risk banget anjing. Ya, Cuman ini apa ya, belum tentu cocok di kalian. Gue lagi ngincar Bitcoin, oke? Kalau gue yang sekarang gue lagi ngincar Bitcoin, jadi gue nggak takut resiko ya. Gue masih muda bro, iya, gue masih muda, gue masih muda. Cuman kalau untuk kalian, kalau kalian udah mulai agak takut ngambil resiko, itu kan ya kita nggak bisa pungkiri juga, kita nggak bisa salahin orang juga ya kan. Ada yang berani banget ambil resiko, ada juga yang takut ambil resiko, itu nggak masalah, tergantung dari personalnya. Cuman kalau lu nggak berani ambil resiko ya udah lu main ke saham atau enggak lu invest ke gold juga enak nih. Walaupun lagi ATH-ATH-nya, cuman kan jangka panjangnya enak dia. Kalau untuk saham mungkin gua kalau rekomennya blue chip doang kalau sih. gue punya hipotesa yang semua orang nggak bisa terima, Ron. Gak Apa semua orang tuh? bisa terima. Gini, kalau uang kalian masih di bawah 100 juta, ini liquid ya di ATM kalian ya, di bawah 100 juta, buat gua nggak perlu kalian masuk ke instrumen-instrumen mau saham ataupun kripto. Mendingan itu investasi ke kalian Ya, sendiri. kata tuh. Ya, Daripada ke saham, oke let's say lu punya berapa? 80 juta, 50 juta deh taruh deh 50 juta. Lu taruh di kripto naik 5% itu cuma naik 25 juta anjing. Cuma 5 juta. Tapi kalau lu pakai buat diri lu sendiri, skill lu apa lu bagusnya di mana, lu asal di situ. Itu bisa kali 3 kali 4 dari 50 juta.
dalam kurun waktu bulanan Betul, 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 betul. Iya, iya, anjir, iya ya. di bawah cepek. Buat gue kalau di bawah cepek mah udah kantongin aja tuh duit. Hmm. Cari ilmu yang banyak. Berteman sama orang yang banyak. Karena gini loh, lu misalnya lu punya, let's say lu punya uang 50 juta. Oke, lu mikir untuk invest. Buat gue tuh tolol. Kenapa? Karena 50 juta kenapa nggak lu untuk networking aja? Oke, apa nih hal yang bisa lu kembangkan? Lu nongkrong sama orang-orang yang lebih tinggi daripada lu. Untuk lu bisa tukar pikiran, lu bisa nanya saran. Itu kan jauh lebih enak gitu loh. Lu langsung ngomong sama orang yang uangnya lebih banyak. Ketimbang lu di market. Lu harus tahu di market tuh lu bisa loss lagi. Dan kalau loss habis itu apa? Ya udah kerja lagi dari awal. Kan tolol bener mandir jadinya. Hmm. Kayak begitu. Iya sih, iya ya anjing. Gue juga ngehit 100 pertama gue juga ya karena hasil ini pengetahuan, Betul. upgrade ini ilmu pengetahuan Ilmu. guys, invest leher ke atas. Itu Pengetahuan tuh gak cuma tentang trading ya, banyak banget loh. iyalah. Kalau cuma trading doang lu Iya, di jadi sini apa? gratis, di sini gratis, ya kan? Ya join IB doang mas. Di sini aja gratis. Kayak gitu mah kalau pokoknya patokannya gua di bawah cepet udah lu nggak usah masuk apa-apa dah. Iya Nikmatin sih. aja dulu. Iya ngapain? Sekarang mau ngapain juga investasi cuma cepet 100 juta mau ngapain? Iya, gue juga pernah. Gue invest 20 nggak berasa, akhirnya gue tarik Nggak, kayaknya. iya paling naik cuma naik berapa? 2 juta, 3 juta. Ya elah, 2 minggu, seminggu habis anjing. 3 hari mungkin. Hmm, iya sih. Apa kalau gue tuh hari ini sih, gue langsung bangun bisnis gue bi. Yang Ah, ini itu second bagus. brand tuh. Itu bagus. Kalau misalnya lu punya bisnis itu lu investasiin ke bisnis lagi. Jadi ini kan jadi apa omset kan. Itu bagus banget. Hmm. Kalau punya bisnis. Kalau punya bisnis. Hmm. Nah, ini menarik Ron. Ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke, boleh boleh. Kalau akun funded gimana menurut lu Ron? Akun funded itu gue sangat-sangat setuju, tapi yang gue nggak setujunya di bagian banyak funded yang platform gitu, dia tuh cuma ngincar uang registrasi kalian anjir. Semuanya begitu coy. Oh iya, Iyalah. Berapa kali nih private kan ya. Ya udahlah ya. Berapa kali gue ditawarin sama pengusaha-pengusaha paling banyak tuh ya Cina sama Dubai. Tuh ngabarin gue itu pengen bikin funded di Indonesia. Itu karena mereka cuma main uang tiket. Transaksi lu pada mah itu fake coy. Hmm. Dan secara statistik itu 98% habis di trial pertama. Dan cuma 10% yang bisa langsung ke funded account udah funded gitu ya. Itu setelah mungkin 15 sampai 20 kali beli tiket. Itu secara omset gede banget coy kalau itu per orangnya ya. Makanya buat gue itu akal-akalan elit global anjing. Kalau buat gua, kalau buat gua, kalau buat gua. Itu ada yang tanya tuh, Bang Ron sama Bang Abi udah pernah ikut funded gak? Kalau Abi lu nggak pernah kan Bi? Gua pernah nyoba sekali, tapi buat gua itu total bullshit. Kenapa? Karena gua sampai fully funded waktu itu. Gua sampai fully funded nggak banyak, cuman berapa ya? 50.000 kalau nggak salah. 50.000. Terus habis itu karena banyak banget terms and conditionnya lu nggak boleh ngebreak hal tersebut. Itu lu paling kayak lu jadi entry tuh hati-hati banget. Bahkan di posisi yang bagus pun lu nggak bakal berani entry. Oh. Karena lu nggak mau kehilangan lu punya funded account itu. Habis itu gue inget banget first paycheck gue itu cuman dari 50.000 ya. Itu cuma kayak $230. Kecil banget anjing. Ya meskipun belinya cuma $100. Cuma balik modal doang. Cuma buat gue tuh buang-buang waktu. Kecuali kalau kalian udah jago banget ya. Kalau Udah jago banget ya. kalau gua sih ini kalau funded yang secara online gitu gua nggak pernah ikut, tapi Gak pernah. sistem funded gua pernah terapin dan itu Ya. kedapeng. Iya. Buat gua misal soalnya kan funded account itu kan harganya kan ini kalau funded yang beneran ya, ini gua kasih cheat code-nya. Bukan yang di bawah $50. Itu kalau di bawah $50 harganya itu pasti scam semua. Pasti aturannya kayak tai, susah banget. Hmm. Ya biasanya tuh angkanya itu dari angka 80 sampai $200. Itu tuh yang lumayan ngasih lu buffer sedikit lah. Cuma tetap aja susah. Dan lu kalau lu coba lu kayak teknik lu tuh masih ngasal-ngasal gitu ya, mental lu masih nggak bagus. Lu bisa 10 kali coba coy. Taruhlah $80, lu kali 10 berapa? $800 Pak. Baru lulus. Itu kalau lulus di pertemuan di uji ke 10. Itu lebih banyak buang-buang uangnya menurut gua. Itu banyak buang-buang uangnya.
Ya dan mentalnya itu beda, beda banget. Ngapain coba pakai fund account? Kalau belum punya uangnya, ya kumpulin, kerja. Iyalah, kan Iya, iya, mancing kan iya, naikin itu derajat kan? itu pertanyaan paling realistis sih. Iyalah, Iya, ya. naikin derajat hidup lu dong. Misalnya begini, oke gue nggak punya nih account $5.000 gitu, daripada gue funded, ya gue cari tuh 5.000, lu kerja, cari dagangan apa ke, derajat hidup lu jadi naik kan? Itu kejam tapi itu emang fakta guys. Iya, derajat lu jadi naik langsung. Kalau lu oke 50.000 funded anjing aja cuma $50, ngapain? Siapa yang bangga? Abis itu akunnya meledak gitu kan. Itu tampar Kebakar, fakta anjing. kebakar. Janganlah, jangan kalian kemakan sama begitu-begituan. Jangan. Itu ada yang tanya tuh, cara jadi IB Ron, gue mau jadi IB. Lu siapa anjing? Lu kira jadi IB tuh semena-mena anjing? Itu lu harus punya nama, ini lu aja trading belum profit anjing. Susah. IB itu tanggung jawab itu besar sekali. Untuk IB yang benar ya, IB yang benar ya kita ngomongin ya. Yang udah lama di market, yang udah profitable itu bebannya tuh berat banget. Kalau nanggung berapa ratus orang, berapa ribu orang, Cok? Dia belum Berat banget. ngerasain itu, Bi, kena mentalnya tuh. Lu bayangin Wah, anjing, lu nge-share signal yang ngikutin lu ribuan ribuan orang. orang dan kalah gitu misalnya. Ih, Dan itu terkena SL. Lu bayangin, lu pernah gak sih anjing? Abis trade news, lu nangis anjing. Nangisnya itu bukan karena lu stresin duit lu hilang, tapi karena emosional orang. orang-orang lain juga iya. Lu kira jadi IB gampang, babi. Ngentot lu, gue, ih anjing gue pengen buka-buka semua anjing. Iya, benar Babi. itu susah banget, susah banget. Berat banget, berat banget. Ini kalau lu orang yang punya hati dan punya bukan mata duitan doang ya. Karena kan lu bikin komunitas pasti lu untuk dijadikan untuk mendidik orang gitu loh. So, habis itu lu kalau orang kalah lu nggak bersalah tuh tolol menurut gua. Nggak punya hati anjing. Lu bayangin juga anjir itu mau ngisi edukasinya. Bagainya. Babi. Iya. Kalau buat pelajar atau mahasiswa, modal yang enak buat cuma cari harian berapa mas, jangan harian mingguan. Kalau belajar tuh $100 lah, itu belajar tuh. Mau belajar tuh paling tuh 100. 100 kalau lu udah pengen ngerasain mulai ngerasain 1.000. Pokoknya kelipatannya satu tuh paling enak. 1.000, 100, 10.000 tuh enak. Hmm. Bedanya dia sama afiliator. Afiliator tuh dia mereka makan PNL, di sini enggak. Nah, kalau afiliator tuh ini yang kayak kayak Binomo keranjang-keranjang kuning tuh afiliator ya? itu juga afiliator, tapi kan konteksnya ini kan ngomongin finance kan? Oh enggak, oh bedanya tuh di bagian ini, di bagian personal lu mau bertanggung jawab atau enggak? Iya, Dalam artian lu penuhin hak konsumen atau enggak? betul. Dan kalau lu nggak menuhin hak konsumen, lu mau laku, lu orang mau percaya sama lu mau kayak gimana anjing? Itu makanya orang itu ngikutin lu karena kepercayaan, bro. Dan dengan value lu yang kayak gitu, dengan otak lu sekecil itu, orang bisa percaya sama lu. Iya.